الموسيقى تشيد بالقرآن العميد، حان النعمة تعانق النفوس صام، دقات القلوب تتلو عبارة المجد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadiatul Musyarrafah dari kelas BKM 1 dengan NIM 14245548. Di sini saya akan menjelaskan tentang fertilisasi. Di sini ada gambar sperma, ini sperma ya guys ya. Nah, ini fertilisasi. Nah, diawali dengan sel folikel. Nah, di sini ada sel folikel, yang coklat-coklat ini adalah sel folikel. Diawali dengan sel sperma yang berusaha masuk menembus sel-sel folikel. Ini sel sperma yang akan berusaha masuk menembus sel-sel folikel. Nah, di sperma ini, di kepala sperma terdapat enzim dalam akrosom. Nah, pada kepala sperma terdapat akrosom yang mengandung enzim yang berfungsi untuk membantu sperma menembus sampai ke zona pelisida. Nah, zona pelisida ini yang hijau-hijau ini. Nah, ketika zona pelisida telah hancur, nukleus akan menyentuh sampai ke membran plasma. Membran plasma itu ini membran plasma. Nah, ketika sudah sampai di membran plasma dan zona pelisida akan mengeras sehingga menghalangi sel-sel sperma yang lain untuk masuk. Dan ketika sperma sudah masuk, dia akan memisah kepala dengan ekornya, memisah dari badannya dan bertemu dengan sel ovum, dan terjadilah sebuah pembuahan. Dan fungsinya granular kortikal adalah berfungsi untuk membantu pengerasan terhadap zona pelisida. Dan lanjut, di sini adalah tahapan proses fertilisasi ketika sudah sperma masuk ke dalam rahim. Nah, ini prosesnya adalah di sini ada indung telur. Indung telur itu berfungsi untuk menghasilkan hormon kewanitaan dan juga sel telur. Dan di habis indung telur itu ada namanya telurnya. Sel telur yang sudah matang lalu dilepaskan. Ketika sudah dilepaskan, dia akan masuk ke dalam tahapan pembuahan. Nah, pembuahan itu sebelum pembuahan itu ada sel yang dihasilkan oleh ovum atau indung telur pada sistem reproduksi wanita. Setelah itu, kemudian terjadi pembuahan atau fertilisasi di sini. Ketika itu masuk ke hari pertama, dia akan membentuk zigot atau sel tunggal. Masuk di hari kedua itu dia terdapat pembentukan 2 sel. Dan di hari ketiga terdapat pembentukan 4 sel, dan di hari keempat terdapat 16 sel. Dan ketika sudah masuk di hari kelima zigot berubah menjadi blastocista awal. Nah, ketika sudah menjadi blastocista awal, yang dimana sel yang beronggal terisi dengan cairan-cairan yang dapat diamati oleh kasat mata. Setelah itu masuk di hari ke-6. Di hari ke-6 sampai hari ke-7 akan berubah menjadi blastocista tahap akhir dan menempel di dinding rahim. Dia akan menempel di dinding rahim. Dan setelah itu hari ke-8 sampai hari ke-9 itu akan mengalami proses implementasi atau penempelan. Setelah itu di sini ada embrio. Embrio adalah sel atau organisme yang berkembang, yang berada pada tahapan awal dan berkembang yang berasal dari proses reproduksi. Setelah itu di sini ada rahim. Rahim adalah tahap akhir di mana masa kehamilan. Selanjutnya di sini adalah spermatogenesis. Spermatogenesis itu ada mencakup spermatogenium. Spermatogenium adalah sel induk sperma dengan kromosom diploid atau buahan yang mengalami mitosis untuk memperbaiki diri dan menghasilkan spermatosit primer. Dan ada mitosis. Mitosis adalah adalah spermatosit sperma yang mengalami pembuahan, mitosis yang menghasilkan dan spermatosit yang sekunder, dua sekunder yang haploid, artinya hanya memiliki 1 set kromosom. Selanjutnya spermatosit primer. Spermatosit primer sel diploid kemudian memasuki mitosis 1 dan menghasilkan 2 sel spermatosit sekunder yang masing-masing bersifat diploid. Setelah itu spermatosit sekunder adalah sel haploid. Ini melanjutkan pembelahan melalui mitosis 2 yang menghasilkan 4 spermatid yang masing-masing haploid. Setelah itu spermatid. Spermatid adalah sel haploid yang belum matang. Ini mengalami proses diferensiasi untuk berkembang menjadi sperma. Setelah itu ada spermatozoa.
Yang terakhir spermatozoa, hasil akhir sperma. Hasil akhir sperma ada 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang dan siap untuk difertilisasi. Selanjutnya di sini ada ooganium. Ooganium adalah sel primordial yang berkembang di ovarium selama perkembangan janin. Ooganium mengalami mitosis untuk memperbanyak diri dan membentuk lebih banyak lagi sel ooganium. Setelah itu ada badan polar primer meiosis 2. Badan polar meiosis 2. Saat pubertas, oosit primer melanjutkan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel telur menjadi oosit sekunder, sedangkan yang lain menjadi badan polar primer, sebuah sel kecil yang dengan sedikit sitoplasma. Oosit sekunder kemudian memasuki meiosis 2 tetapi berhenti di metafase 2 sehingga terjadi fertilisasi. Setelah itu ada oosit primer meiosis 1. Sel ooganium yang matang menjadi oosit primer. Saat sel ini memasuki meiosis 1 tetapi berhenti pada tahap profase 1 hingga menjadi pubertas. Setelah itu ada badan polar. Badan polar adalah sel-sel kecil yang dihasilkan selama pembelahan meiosis, yaitu badan polar primer dan badan polar sekunder. Dia tidak berkembang menjadi ovum dan banyak mengalami degenerasi. Setelah itu ovum itu jika ada pembuahan oosit sekunder. Selanjutnya meiosis 2 menghasilkan ootit sel sekunder dan badan polar kedua, ootit yang berkembang menjadi ovum sel telur yang matang. Selanjutnya di sini ada sperma. Sperma terdiri dari akrosom atau kepala sperma, struktur pada ujung kepala sperma yang mengandung enzim untuk menembus dinding ovum saat fertilisasi. Setelah itu ada nukleus mengandung materi genetik atau DNA. Jadi di sini yang mengandung DNA yang akan diwariskan kepada keturunannya. Setelah itu ada bagian leher. Bagian leher ini berfungsi menghubungkan kepala dan ekor sperma berisi mitokondria. Setelah itu ada mitokondria. Mitokondria adalah terletak di bagian leher, yang mitokondria juga menyediakan energi yang diperlukan untuk pergerakan sperma. Selanjutnya ada membran plasma atau ekor, adalah lapisan luar yang melindungi sperma.